Hello everybody, nice to see you. Hopefully all of us fine. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. For you who don't press like, subscribe, and the bell yet, you are welcome. So later you will be the first to get our new video. Bagi yang belum klik like, subscribe, dan loncengnya dipersilakan dulu. Jadi nanti menjadi orang pertama untuk mendapatkan video kita. Oke. Semoga semua sehat walafiat ya. Jadi kita bisa menikmati hari kita. Oke. Yang akan kita bagi hari ini dia. Question words, kata tanya. Jadi dari sini saja kita bisa melihat berarti yes, kita tetap akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Belajar membuat pertanyaan. Hanya pertanyaan seperti apakah itu? Mungkin bisa kita lihat dari animasi di sini ya. Ada tanda tanya, lalu ada sosok yang mencari tahu sampai menggunakan kaca pembesar. Berarti mencari tahu sebegitu detailnya. Yes, that's right. Jadi di sini question words peranannya adalah yes, kita akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya bersifat yes atau no, tapi justru lebih dalam lagi, nanti akan bersifat informatif. Jadi berupa informasi. Jadi di atas sedikit daripada interrogatif ya. Kalau dalam interrogatif itu hanya yes atau no yang kita pelajari dalam tenses. Jadi boleh dilihat nanti video tentang tenses kita. Kita lihat kira-kira sedalam apa, detail apa yang akan kita jumpai dalam question words kali ini. Oke. QW ini kita buat menjadi singkatan dari question words plus interrogative. Interrogative itu, yes, tadi yang sudah kita sempat singgung sekilas, adalah kalimat tanya. Kalimat tanya. Jadi kalau dalam tenses kita belajar itu ada positif, ada negatif, ada interrogative. Nah, interrogative ini kalimat tanya. Interrogative hanya sebatas yes atau no saja. Sementara di saat kita menambahkan dengan question words di awalnya, maka dia berubah menjadi kalimat tanya informatif. Jadi tidak bisa lagi hanya yes atau no saja. Tidak membutuhkan yes atau no sama sekali, ya. Nah, kira-kira kata tanya apa yang kita bisa temui dalam bahasa Inggris? Yes, this one. What, mungkin sering mendengar ya. What itu artinya apa atau apakah. Nah, ini digunakan untuk non-human. Non-human itu yang bukan manusia. Manusia itu dari kepala sampai kaki. Jadi kalau jempolnya saja, maaf, makhluk lain juga punya jempol. Ya, oke. Jadi keseluruhan seutuhnya itu manusia. Oke, that's good. Now, ini kebalikannya. Who, whom, whose, ini untuk manusia semua. Perbedaannya, who itu untuk subjek, whom untuk objek, whose untuk owner, untuk possessive. Now, kalau kita berbicara dalam kalimat, kita punya fungsi katanya apa? Subjek, fungsi kalimatnya subjek, predikat, objek, komplement. Jadi kita tinggal mengecek, mencari tahu. Jika yang kita pertanyakan itu pelaku dari kalimat yang mau kita tanyakan, maka kita menggunakan who, subjek. Jika yang kita pertanyakan itu adalah orang yang di belakang predikat, maka kita menggunakan whom karena dia menunjukkan untuk objek. Jika yang kita pertanyakan adalah pemilik dari sesuatu, maka kita menggunakan whose. Contoh rumahku. Nah, akunya di situ berarti sebagai pemilik. Thank you. Jadi, inilah dia satu paketan untuk yes, manusia. Ya. Kita lihat yang berikutnya lagi. When, yes, kapan, bila mana. Ini menunjukkan waktu, time. Where, di mana, kemana. Menunjukkan place, tempat. Which, yang mana. Menanyakan apa itu? Choice, pilihan. Why, mengapa, kenapa. Menanyakan reason, alasan. Thank you. How, menanyakan condition, bagaimana. Nah, sebenarnya selain kondisi bisa juga menunjukkan cara, menanyakan cara. Jadi bisa ditambahkan nanti di sini satu lagi ya, condition and way. Jadi keadaan dan cara untuk kata how.
Nah, how itu bisa juga kita tambahkan dengan beberapa kata. Ini hanya contohnya saja. Ada many, ada much, ada far, ada good, etc. dan yang lainnya. Nah, di saat kita menggabungkan how dengan kata-kata seperti ini, dia mempertanyakan jumlah atau perkiraan. Kita lihat di sini contohnya, many dan much artinya banyak. Jadi kalau kita gabungkan dengan kata how, so, seberapa banyak? Berarti menunjukkan jumlah. Far, jauh. Berarti seberapa jauh? Yes, bisa jumlah, bisa estimasi perkiraannya. How good, seberapa bagus? Estimasi. Dan lainnya, silakan nanti dilihat mau mempergunakan kata apa, silakan yang bisa dimasukkan untuk mempertanyakan menggunakan kata how. Okay, that's good. Now, ini kita masuk kepada contoh, ya. Jadi nanti di sini kita lihat gambar contoh kita, ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan sepertinya ya. Kelihatan dari rambutnya agak-agak nyempil sedikit ya, ini ya. Good. Jadi dari gambar ini kira-kira kita buat kalimatnya, kita ambil contoh saja ya, satu saja, sekedar contoh. Oke, kita anggap ini contohnya. My father goes to work every morning. Ayahku pergi ke kerjaan setiap pagi. Ayahku pergi ke kerjaan setiap pagi. We see the underlined words, kata yang bergaris bawah ada 5. A, my father. B, goes. C, to work every morning. D. Lalu di sini ada yang E. E itu hanya kata my. Okay, that's good. Jadi ada 5 ya. Now, ini merupakan kalimat yang positif. Permainan kita adalah, lihat di sini. Kita akan menjadikan kata yang bergaris bawah ini semua menjadi kunci jawaban. Berarti ada 5 kunci jawaban, so artinya nanti ada 5 pertanyaan. Here we come. Kita masuk. Sekarang kita masuk pada caranya ya. Karena apa? Sama seperti kalau eksakta itu menghitung-hitung itu pakai cara untuk memperkecil kesalahan. Bahasa Inggris kita juga coba seperti itu. Here we come. Kita masuk ke sini. Dari kalimat positif ini masukkan dulu ke bentuk kalimat negatif. Ini caranya, memperkecil kesalahan ya. Hanya bentuknya saja. Kalau tadi ayahku pergi ke kerjaan menjadi ayahku tidak pergi ke kerjaan. Tidak. Menjadikan negatif. Tidaknya di sini kita menggunakan does. Kenapa? Yes. Boleh dibuka video kita yang simple present. Because we have over here goes. And every morning. Ini menunjukkan ciri-ciri simple present. Ya. Nah, dalam simple present kita memang ada 2 auxiliary verb-nya. Ada 2 auxiliary verb-nya. Do dan does. Di sini kenapa kita pilih does, bukan do? Yes, because the subject is my father. Karena subjeknya adalah ayahku. Ayahku, pelakunya siapa? Ayah. Ayahnya berapa orang? 1. 1 to be-nya apa? Ingat trik-triknya waktu untuk simple present kita? Yes. Kalau 1 to be-nya adalah is. Is itu ada S-nya. Kita ambillah kunci di S itu saja. Maka pilihlah yang unsur S. Antara do dan does, pasti jawaban kita ke does. Gitu ya. Hanya trik-trik aja, biar gampang mempelajarinya, mengingatnya ya. Nah, berhubung dia sudah ada auxiliary verb-nya, pembantu kata kerjanya, so di sini jangan kerja lagi verb-nya. Kembali bentuk pertama. Jadi cukup di sini saja. Jadi does not go. Lanjut ke belakang ya sampai selesai. Next, untuk interrogatifnya, inilah target kita, makanya bercetak merah ya. Nah, di sini yang does auxiliary verb kita tadi pindahkanlah ke depan untuk kalimat interrogatifnya. Jadinya does tadinya my ganti dengan your ya, karena kita mau masuk kalimat tanya. Does your father go to work every morning? Apakah ayah kamu pergi ke kerjaan setiap pagi? Yes, ini kalimat sebatas yes atau no. Thank you. Inilah interrogatif. Nah, jangan dipandang santai karena target kita sudah ketemu. Jadi,
hati-hati, jangan terlalu jadi santai, jadi malah terlena ya, pelan-pelan. Target kita 1 sudah ketemu, kita membutuhkan apa? Interrogative. Oke, ketemu ya. Next, kita masuklah pada bagian A. Seandainya kita mau mengerjakan A ini, berarti yang A menjadi kunci jawabannya. Kita tutup, kita tidak tahu. Oke? Just good. Berarti kita menanyakan bagaimana? Yes, siapa? Kita nggak tahu ya ini ya. Siapa yang pergi ke kerjaan setiap pagi? Siapanya ini tujukan buat siapa? Yes, otomatis manusia karena pergi bekerja kan gitu. Oke. Untuk manusia pakai apa untuk subjek? Karena di awal posisinya subjek ya. Oke, pakainya who. That's good. Here it is. Ini dia. Who goes to work every morning? Siapa pergi ke kerjaan setiap pagi? Yang jadi pertanyaan coba perhatikan. Tadi rumusan kita question word plus interrogative. Oke. Nah, kalau kita lihat interrogative kita, ada does. Ini your father adalah kunci jawaban sini ya. Jadi kita tutup. Berarti langsung does go. Oke. Does go. Ini untuk kunci jawaban yang A ya, untuk subjek ya. Now, does go ini kalau diartikan tetap saja pergi. Jadi kalaupun kita mau mengartikan dia pergi saja, kita mau menggunakan langsung kata goes seperti dalam kalimat positifnya, itu bisa diterima. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Berhubung, kita ulang ya, berhubung. Ini kunci jawaban. Your father merupakan my father tadi ya. Jadi yang merupakan kunci jawabannya. Berarti kita tutup ya. Kita seolah-olah tutup. Oke. Otomatis kita nggak sebutkan dalam kalimat tanya untuk bagian A. Oke. Jadi otomatis does ini langsung pada nempel ke go. Karena kita menanyakan siapa yang pergi gitu ya. Oke. Jadi does go nanti di sini. Kalaupun kita dampingi langsung kita buat berdampingan. Itu berarti pergi. Jadi kalau seperti itu, does go, arti tetap pergi, kita boleh membuatnya dalam kalimat tanya langsung ke goes saja, jadi seperti kalimat positifnya. Tapi ini ingat, hanya berlaku untuk subjek. Trik seperti ini hanya berlaku untuk subjek. Di luar subjek, rumus ketentuan ini berlaku wajib. Oke ya, it's good. So, jadi kalau begitu untuk subjek agak sedikit mudah. Tinggal sebenarnya triknya lebih gampang. Ini kita buang, masukkan question word-nya yang who tadi, tempel ke sini, tulis sampai habis. Samakah hasilnya? Sama. Oke. Tapi ini hanya untuk subjek. Tapi bolehkah kalau kita tetap menggunakan kata does go? Boleh tetap, tidak masalah. Jadi, who does go to work every morning? Siapa yang pergi ke kerjaan setiap pagi? Still okay. Jadi untuk subjek, mau menggunakan rumusan okay, does go, mau pakai tembak langsung juga okay. Kenapa? Karena dia subjek, dia posisinya di awal. Tapi itu yang paling singkat model bisa langsung begitu hanya subjek. Sekali lagi diingat ya. Oke, next we come to B. Bagaimana kalau kita menanyakan tentang B? Kita berarti tidak tahu apa yang dilakukan. Oke. Berarti kita menanyakan bagaimana? Yes, apa yang ayah kamu lakukan? Thank you. This one. Ingat ya, yang bukan manusia ya. Ini yang menanyakan kegiatan. What? Nah, conteklah, ini trik-triknya ya, karena rumusan kita question word-nya sudah ketemu, lalu interrogative-nya, lihatlah dari sini. Jadi tulislah dari does sampai habis, kecuali kunci jawaban jangan disebutkan. Oke? Hasilnya, what sudah ketemu, lalu does, lalu your father. Nah, go-nya jangan disebutkan. Kenapa? Karena dia merupakan kunci jawaban. Jadi tutuplah dia.
Kita tidak tahu apa yang dilakukannya. Maka ini menggunakan kata do. Karena kita nggak tahu apa yang dilakukannya. Itu menjadi kunci jawaban goals-nya. Jangan disebutkan ya. Terus hasilnya, apa yang ayah kamu lakukan setiap pagi? Seandainya dijawab, pergi ke kerjaan. Yes or no? Yes, that's good. Kalau jawabannya lengkap. Oh, ayahku pergi ke kerjaan setiap pagi. Is that right? Okay, that's good. Next, how about C? To work. Kekerjaan. Menunjukkan apa itu? Yes, tempat. Thank you. Berarti pertanyaannya menggunakan kata where. That's good. Ingat ya, question word plus interrogative. That's good. Hasilnya. Kemana? Where. That's good. Lalu ikutilah question word-nya dengan interrogative. Kita masuk ke sini. Silakan tulis sampai habis, tempel di sini kecuali bagian kunci jawaban. Jadi yang bagian C, to work, jangan disebutkan. Jadi to work kita skip dalam bagian C. Ya. Hasilnya, where does your father go to every morning? Kemanakah ayah kamu pergi setiap pagi? Check and recheck. Kekerjaan. Yes or no? Yes, that's good. Kalau mau lengkap, ayahku pergi ke kerjaan setiap pagi. Thank you, that's good. Udah mulai bisa ya? Every morning kita masuk ke D, menunjukkan apa itu? Yes, waktu. Thank you. Kalau menanyakan waktu kita pakai that's right, when. Ingat rumusan kita. Question word plus interrogative. Hasilnya. This one. Ambil kata tanyanya dulu, letakkan di awalnya, lalu ikutilah rumusan kita interrogative. Tarik interrogatifnya, letakkan di belakangnya. Kecuali kunci jawaban jangan disebutkan lagi ya. Ingat tadi kita bagian D apa tuh? Every morning. Jadi every morning jangan muncul di sini dalam questionnya. Oke. When does your father go to work? Kapankah ayah kamu pergi ke kerjaan? Setiap pagi. Yes, nah. Yes, that's right. Oke. Kalau dilengkapi jawabannya? Yes, tinggal sebutkan dari awal sampai habis kalimat positif ini. Ayahku pergi ke kerjaan setiap pagi. My father goes to work every morning. Okay, that's good. Yang terakhir, the last one. Yang I ini hanya kata my. Berarti menunjukkan apa? Ayahku. Yes, aku pemiliknya. Saya pemiliknya. Berarti, yes, ayah siapa? That's right. We check here. Good. Now, sekarang ingat rumusan tadi? Question word plus interrogative. Berhubung. Perhatikan baik-baik ya, pelan-pelan ya. Di sini, kunci jawabannya hanya ada kata pada my. Hanya ada pada kata my. Sementara my-nya sendiri melekat pada my father. Yang merupakan fungsinya subject. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. So, artinya, jadi satu paket function ini, itulah yang menjadi satu paket question word-nya. See? Karena dia satu function di sini, di dalam satu function, maka satu paket function ini itulah menjadi satu paket question word-nya. Barulah setelah itu question word diikuti interrogative. So, my father nanti di sini jadinya sayanya, yes, menanyakan pemilik, berarti pakainya tadi apa? Whose, thank you. Berarti whose father. Itulah menjadi paket question word. Kita letakkan di awal sesuai dengan rumusannya whose father. Oke. Lalu katanya diikuti interrogative. Nah, pertanyaan ingat kembali dengan soal nomor 1 tadi. Masih berkaitan dengan subjek. Oke. Kalau subjek bagaimana tadi? Paling gampang ya. Bisa kita langsung masukkan ke kalimat ini tanpa hambatan. Oke. Jadi, ayah siapa pergi ke kerjaan setiap pagi? Kita lihat di bawah sini. Whose father goes to work every morning? Kenapa bisa langsung begini tadi? Yes, karena
dia masuk pada bagian subjek. Oke, pelan-pelan ya. Bolehkah tadi kita masukkan dia sesuai dengan rumusannya menggunakan interrogatif? Tadi bolehkah? Sama seperti A tadi? Yes, boleh. Kalau boleh berarti yes, tinggal menggunakan kata does, tapi nanti go-nya kembali ke bentuk pertama. Jadinya does go. Jadi kalau mau seperti itu boleh juga, ingat ya. Whose father does go to work every morning. Jadi punya dua style. Di sini kita sengaja ambil yang lebih singkatnya, ringkasnya, karena biar lebih mudah menerapkannya dalam sehari-hari. Gitu? Udah mulai gampang ya? Paham ya? Oke. Jadi itulah gambaran kita untuk question words kita. Apakah kita harus pakai semua dalam kalimat kita? Tergantung dari informasi yang kita dapat dalam kalimat kita yang menjadi kunci jawabannya. Kita punya ada 9 kata atau 10 kata tadi dalam question words-nya. Belum tentu semua bisa kita pakai, tapi sesuai dengan kebutuhan itu kali ya. Jadi kita butuhnya apa, sesuai dengan kunci jawaban kita pilih dari question words yang ada. Oke, that's good. Semoga tambah paham ya. Kita cek and recheck pemahaman kita sampai di mana. Oke, kita ukur dulu ya pemahaman kita seperti apa ya. Write the questions of the underlined answers. Tulislah pertanyaan dari kata atau jawaban yang di garis bawah. Jawabannya di garis bawah. Hampir sama seperti yang tadi ya, berarti cara mengerjakannya ya. Oke, number 1. Every going out, we use our mask on our faces. Setiap keluar, kita menggunakan masker kita di wajah kita. Oke. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kunci jawaban. Jawabannya ini garis bawah ya. Oke. 5 kunci jawaban inilah yang kita nanti kalimat yang positif ini seperti cara yang tadi kita buat dulu ke negatifnya lalu buat ke interrogatifnya. Kalau negatifnya bagaimana? Berarti setiap keluar kita tidak menggunakan masker kita. Thank you, that's good. Interrogatifnya? Yes, apakah setiap pergi keluar kita menggunakan masker di wajah? Itu kalimat interrogatifnya. Nah, untuk yang E, nanti sesuai dengan kunci jawaban E. Ini menunjukkan apa nih, every going out? Yes, menunjukkan waktu, thank you. Berarti waktu pakai apa? Silakan dilihat nanti. Ini yang B? Yes, kita menggunakan. Berarti kita sebagai siapa? Pelaku, thank you. Subjeknya, thank you. Manusia bukan? Yes, manusia. Silakan nanti dilihat question words kita. Use? Oke, menggunakan. Berarti apa? Predicate. Yes, kegiatannya. Kalau ini menjadi kunci jawaban, berarti kita tahukah yang dia lakukan? Yes, tidak tahu. Berarti pakai apa? Silakan dengan contoh yang tadi. Oke ya, hampir samanya sepertinya. Our mask, yes, masker kita. Ini menjadi apa? Yes, ini objek betul. Tapi pakainya manusia. Mana objek intinya? Kitanya atau maskernya? Yes, masker. Berarti bukan manusia. Pakai apa kalau bukan manusia? Next, on our faces menunjukkan apa ini? Yes, tempat. That's good. Tempat pakai apa? Silakan ya. Kita lihat nomor 2. The rabbit lives alone in his small house. Kelinci itu tinggal atau hidup sendiri di rumahnya yang kecil. Sampai I juga. That's good. Ini nanti caranya sama, masukkan dulu ke negatifnya. Hasilnya, kelinci itu tidak tinggal sendiri. Silakan disambung nanti belakangnya ya. Interrogatifnya, yes. Apakah kelinci itu hidup sendiri di rumahnya yang kecil? Silakan nanti di sini. Oke, that's good. Nah, untuk yang A sampai E, jadi sesuai dengan kunci jawabannya. Ya. Kalau ini rabbit, yes. Siapa yang tinggal sendiri? Hidup sendiri. Thank you. Kalau B, apa yang kelinci itu lakukan? Thank you. Kalau C, yes. Dengan siapakah atau bagaimanakah dia tinggal di rumah itu? Oke. D, menunjukkan apa ini?
in his small house? Tempat, thank you. Di manakah dia hidup sendiri? That's right, cakep. Lalu yang I hanya his saja ya. Oke, berarti satu paket keterangan tempat ini ya, berarti ya. Yes, di rumah kecil siapakah kelinci itu hidup sendiri? Thank you. Nanti silakan itu ditulis semua sesuai dengan kunci jawaban masing-masing. I ketemu I, D ketemu D, C ketemu C, B ketemu B, A ketemu E. Begitu ya. Oke, dikerjakan dalam buku latihan. Semoga semua tambah paham, jadi semakin enjoy dengan bahasa Inggrisnya. Oke. Itu dulu materi kita hari ini. Semoga semua semakin menemukan kemudahan dan merasakan indahnya berbagi. Untuk perhatiannya dalam materi kita kali ini, I thank you so much. Don't forget to click subscribe and the bell so you'll be the first to get our next video. Thank you.